Orang sukses yang sebenarnya di MLM itu bukan pada saat kita jadi gold diamond, kita jadi diamond, kita jadi hebat, kita punya mobil mewah, punya rumah, bukan. Tapi orang sukses yang sebenarnya di MLM pada saat kita bisa mengajak orang ya, mitra kita ya, dan kita bantu dia sampai jadi. Itu orang sukses Ya, sebenarnya. Saya jalanin di Suanghor ini saya nikmatin banget. Artinya saya nyaman gitu di Suanghor. Saya selama ikut MLM dari tahun 95 dari Amerika MLM-nya ya, kemudian 2001 ya huruf, 3 huruf ya gitu ya. Jadi apa MLM-nya udah banyak saya ikutin, kemudian yang dari Cina 2010 dan sebagainya. Nah, selama saya ikut MLM itu ya cuma di sini di apa di Songhor yang saya gila nih, bisnis keren banget ya. Banyak keunikan-keunikan di bisnis ini mungkin buat Bapak Ibu yang baru ikut MLM ya. Kalau saya udah termasuk lama ya, dari tahun 95 udah cukup lama ya. Yang baru ikut MLM, baru kenal bisnis MLM, bersyukur ya ada di bisnis ini di store. Saya cuma pesan satu, pernah berhenti, artinya jangan pernah keluar dari Songhor. Kenapa? Ini bisnis sangat berharga. Mungkin buat yang baru gabung, mungkin yang punya bonus besar, ya jangan ngelihat hari ini ya. Kalau mau sukses itu lihat itu 5 tahun 10 tahun depan. Artinya seperti contoh kemarin Bu kita dan apa ada 10 orang ya kemarin jalan-jalan trip ke Shanghai itu, beliau apa namanya menunjukkan apa ada yang dari suami istri kakek nenek itu Singapura ya. ya, ya. Itu yang artinya gini ya. Gini, orang kerja itu biasanya lama loh. Bisa 20 30 tahun ya, dari dia bujangan sampai dia besar, sampai dia punya anak, sampai dia pensiun bahkan. Sama tuh seperti apa distributor dari Singapura itu ya. Kakek nenek, suaminya 86, istrinya 83. Udah 29 tahun dijalanin Suanghor. Tapi Ya. yang dahsyatnya dari 29 tahun dijalanin, itu 26 tahun setiap tahun jalan-jalan. Yes, Trip dari betul. Suanghor. Artinya dia ngebangun cuma 3 tahun gitu. Itu yang dahsyat ya. Nah artinya yang gilanya lagi nih bisa apa Bapak Ibu, saya dulu Bu Vita ikut MLM itu yang di apa ya, yang didengung-dengungkan, yang digebar-geborkan adalah apa sih? Semua saya yakin orang MLM tahu. Yang disebut income ya. Income itu cuma isapa jempol lah gitu loh. Jadi yang dibilang pasif income tuh di MLM lain itu bullshit kalau saya bilang gitu loh. Dan termasuk satu hal yang kenapa sih MLM itu di luar jelek. Nah ini yang perlu dipahamin gini. Saya selalu nanya ke teman-teman di tim saya mau tanya deh, sekarang kita ikut ML tuh yang kayak siapa gitu ya? Itu pertanyaan saya gitu. Yang kayak siapa sih kalau kita ikut MLM? Ya upline-nya lah, ya leadernya lah. Saya bilang enggak, yang paling kaya adalah owner yang punya perusahaannya. Itu kebanyakan di luar MLM. Ya seperti itu ya. Lah kita member bukan nggak dapat bonus, cuman ya ini saya lihat ya, salah orang image MLM negatif ya, patus itu nggak salah gitu ya. Itu bisa menyalahkan apa persepsi mereka. April 2024. Jadi habis Lebaran saya punya leader yang luar biasa, top banget deh pokoknya. Kenapa saya bilang top? Karena beliau itu dulu leader saya juga di MLM waktu saya 3 huruf itu ya. Saya udah bukan MLM lagi. Punya leader namanya Pak Safei, Muhammad Safei, yang sekarang jadi leader saya juga di Tuanghor. Itu yang ngajak saya ke beliau. Beliau Bapak Ibu kalau mau tahu, sampai sekarang beliau masih tetap bantu saya, bantu tim saya, tetap apa memperhatikan saya dan tim saya. Itu yang saya bangga dengan beliau. Artinya banyak Bapak Ibu orang ikut di MLM ini, orang upline itu ngajak di awal aja. Setelah orang downline itu gabung, saya itu ditinggal. Banyak kejadian seperti itu. Kasihan. Akhirnya dia bingung nih kan, akan bilang induk gitu. Saya mau nanya sama siapa gitu kan. Sebelum Pak Safei apa prospek saya Suangko sudah ada 2 orang teman saya Desember 2023, kemudian apa ya Maret Maret apa Februari 2024 ya. Nah Desember itu teman saya orang MLM, kalau Maret itu teman SM saya kenal Suangkor. Saya langsung tolak, saya bilang capek ya, udah nggak saya pikirin tuh Suangkor tuh apaan, MLM murni saya bilang. Nah di ya itu yang 3 huruf itu MLM murni itu benar-benar luar biasa pokoknya, habis-habisan Bu. Bahkan mohon maaf ya, gara-gara orang ikut MLM itu tahu nggak sih banyak kejadian uang dapur dipakai buat tutup poin, gila nggak? Pas sampai ngupas marketing plan soal pertama daftar gratis sih dapur poin, wah gila saya bilang banget gitu kan, biarpun murni biarlah lah. Waktu pas saya pertama kenalin apa Songhor ini dengan Pak Safei leader saya langsung bilang begini Bu, Pak Safei, Pak kayaknya kita sukses, saya bilang. Dan saya ya saat ini hanya di Songhor ya, mungkin saya tidak ikut yang lain-lain, artinya udah Bismillah lah,
udah saya fokus di situ. Nah itu adalah apa sih kuncinya, kita bersyukur Berapapun dan kita dapat bersyukur berapapun apa ya perkembangan grup kita, mitra kita. kunci sukses di Suanghor itu buat yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih why why-nya tadi Suanghor seperti apa. Gini, banyak orang ikut Suanghor apa namanya itu mereka ikut ya sekedar gratis gitu kan, ikut-ikutan segala macam. Mereka nggak tahu kondisi luar biasa gitu. Kalau ini big project kalau kata kita ya seperti itu ya. Bayangin di Suanghor bisa penghasilan ratusan juta bahkan sampai miliar kan nggak main-main gitu kan. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah kalau saya melihatnya gini Bapak Ibu ya, setiap dari kita pasti ikut Suanghor ini ya nggak naif lah ya, kita pasti pengen cuan, pengen besar, pengen mewujudkan impian kita dan sebagainya, itu udah pasti lah ya, nggak cuma sekedar dapat bonus. Saya nggak mau sia-siakan ya bisnis ini karena memang inilah yang akhirnya buat saya, ini pesan dari ibu saya adalah ya udah, jadi pokoknya bertahan aja, istiqomah aja di bisnis ini, ya insya Allah pasti pasti sukses gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu begini, apa namanya, kunci sukses memang di Suangkor itu adalah kita bertahan. Maksudnya jangan ada masalah sedikit kita down, kita berhenti, jangan, tetap bertahan dalam arti tetap kita biarpun merangkak gitu ya, jangan berhenti, tetap melangkah gitu loh. Karena gini Bapak Ibu, nggak ada ceritanya orang sukses di bidang apapun dimanapun yang mulus gitu. Awal merintis beliau juga saya yakin juga pasti luar biasa kali-kalinya segala macam terjal dan sebagainya. Artinya gini Bapak Ibu ya, di sini yang saya syukuri di Suangkor adalah apa, ini kita sekarang lagi semua lagi berproses gitu. Jadi nggak ada ceritanya kita wah ini enak dia si A si B, wah enak nih si C, nggak ada, semua sama ya, Ya, punya cerita sama, punya porsi masalah yang sama dan sebagainya. Artinya gini, yang terpenting begini, ini mohon maaf bukan saya, ini cuman saya buat keyakinan ke diri saya begini, kalau kita mau sukses di suatu ini jangan pernah lihat keluar, fokus sama diri kita aja, fokus sama diri kita, jangan lihat A dapat dolen si B gitu kan, lu enak tuh si C dapat dolen si D, jangan, karena itu akan membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi nggak fokus, membuat kita jadi akhirnya udah ya jalan di tempat itu kalau saya perhatikan seperti itu. Makanya udah saya fokus sama diri saya dan fokus sama tim saya. Nah ini ada yang nomor tiga ya, kuncinya kalau kita mau sukses adalah selain dari kita punya impian ya, kita apa sih yang ingin capai di Sohor ini ya, itu perlu juga kita. Kalau dulu tuh waktu saya zaman di MLM yang dari Amerika tuh ada namanya Dream Book ya, kalau perlu kita gambarin gitu, cari gambarnya apa sih yang kita suka, mobil, entah rumah, atau entah apa sih ya, mungkin tanah suci ya bagi yang ingin berangkat haji atau ingin ke apa Vatikan dan sebagainya gitu kan. Nah apapun ya, mungkin sekolah ya, kita pengen nyekolahin anak kita ke luar negeri, sekolah yang terbaik dan sebagainya, mungkin apapun cari gambarnya. Nah yang terakhir adalah orang sukses yang sebenarnya di MLM itu bukan pada saat kita jadi gold diamond, kita jadi diamond, kita jadi hebat, kita punya mobil mewah, punya rumah, bukan. Tapi orang sukses sebenarnya di MLM pada saat kita bisa mengajak orang ya, mitra kita ya, dan kita bantu dia sampai jadi, itu orang sukses ya, sebenarnya betul. ya. Artinya apa Bapak Ibu, kita fokus sama target dolen kita, jangan target kita. Kalau target kita capai sendiri Bapak Ibu, kita capai tapi akhirnya nggak apa ya, nggak aman gitu loh. Tapi kalau kita fokus target domain kita, ya contoh ya, saya punya domain tiga nih, pokoknya tiga ini gimana saya jadiin elit ya, saya jadiin VM, tiga kaki, tiga jalur saya ini. Dan apa namanya, saya sampaikan ke tim saya, kalau kita mau sukses MLM itu, kita tidak bekerja dengan banyak orang. Ya, contoh gini, saya punya domain 100 nih domain saya, ya. Nggak semuanya kita bantu 100 orang itu, ya. Kita ada 100 orang itu mana sih yang serius, mana sih yang nurut, mana sih yang sering ikut Zoom, yang rajin, ya kan, yang nurut sama upline, yang follow the leader dan sebagainya, itu yang kita bangun, itu sangat efektif Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Kita jangan sampai salah bantu mitra gitu loh. Artinya semua mitra kita perhatikan aja, tapi yang khusus benar-benar kita bantu ya, itu yang seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Itu nanti dampaknya luar biasa. Nah, saya sedikit cerita Bu Vita, saya punya mitra. Penting Bapak Ibu begini, ya alhamdulillah di sini kalau kita mau jadi di Suangso, saya juga perhatikan juga Bu Vita ya. Bu Vita padahal cuma kerja 90% dari rumah, tapi bisa ngebangun 15 jalur, berhasil banget Bapak Ibu. Artinya apa? Ya, kita pun pasti bisa juga. Kenapa? Begini, tinggal tinggal tergantung masalah keyakinan. Maksudnya apa sih? Kadang-kadang kita sesuatu kalau nggak yakin tuh berat juga ternyata. Termasuk begini Bapak Ibu ya. Ini saya perhatikan, banyak orang saya perhatiin kalau di Suangho dia memperhatikan poin, ya kan? Ini saya baru, waduh, baru 4%, 400 poin, kayaknya ke 13.000 jauh banget deh, kayaknya berat banget deh, gitu kan? Banyak tuh saya perhatikan tuh, akhirnya mereka jadi capek sendiri gitu. Nah, ada dua tuh saya dapat ilmu dari beliau. Pertama tadi itu bertahan, ya, bertahan aja. Bapak Ibu mau tahu, saya punya apel luar biasa pas API, beliau itu
itu baru punya satu jalur besar, yaitu saya, Bapak Ibu. Ini saya mau cerita ya. Ini giginya Pak Safi, leader saya. Makanya saya bilang ke Pak Safi, Pak, insya Allah Pak, kita bakal sukses. Pada saat beliau pertama kali prospeknya di Suahor. Ya. Nah, itu ucapan saya itu udah doa buat saya dengan Pak Safi gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita kalau mau sukses di Suahor itu supaya nggak terlalu merasa berat, jangan ngelihat poinnya kalau kata Fadi, tapi lihat presentasinya. Contoh ya, kita punya mitra nih, dia udah jalan 2 bulan, dia ada di 20%, ya. Nah, kan berarti logikanya untuk mencapai di bulan ketiga itu, di bulan berikutnya bisa mencapai elit atau 20%, itu nggak jauh, tinggal 8% lagi gitu logikanya. Ya, memang kalau lihat poinnya itu lumayan, di 20% itu 5.200. Kalau 28% itu 13.000, dua kalinya lebih gitu kan, kalau lihat poinnya. Tapi kalau ngeliat persentasenya, oh iya tinggal 8% lagi. Nah, saya selalu sampaikan ke mitra saya begini, Bapak Ibu ya. Sekarang kalau kita sudah di 20%, ya, itu nanti banyak orang yang nggak ngerti marketing plan apa, Suanghor dibilang, wah Suanghor parah itu MLM-nya. Kita cuma kerja bakti katanya, kerja rodi dan sebagainya, banyak seperti itu yang nggak paham ya. Kenapa? Karena pada saat tanggal 1, itu jadi nogi, kan di riset gitu kan. Nah, padahal itulah kehebatan marketing plan Suanghor. Ini Bapak Ibu ya, boleh boleh yakin atau tidak, ya. Kalau kita ikut MLM di luar, kita hanya bikin kaya owner. Ya, kita sendiri sulit buat kaya. Tapi di Suanghor, Bapak Ibu, sudah banyak bukti ya, orang penghasilan ratusan juta sampai miliar ya. Itu sudah banyak banget ya, udah bahkan ada kalau lebih total 700 diamond ya Bu Vita. 700 diamond ya Bu Vita ya totalnya ya. Nah, 2 tahun itu yang lalu. membuktikan apa ya? Ya, itu membuktikan apa? Benar-benar kita nggak salah kendaraan Bapak Ibu ya. Kita nggak salah apa namanya perusahaan. Kita di sini kenapa habis-habisan kita kerja di sini, insya Allah yang kaya nggak cuma kita ya, nanti ahli waris kita juga bakal kaya juga gitu, seperti itu hebatnya ya. Jadi makanya Bapak Ibu ya, insya Allah ya, saya tidak akan berpanjang kalam, cuman memang ini ilmu yang saya punya, pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Karena gini Bapak Ibu ya, ada satu hal Bapak Ibu, nggak rahasia sukses di Songhor terakhir dari saya adalah begini. Bapak Ibu sadar nggak, saya sering di kantor Bu Vita ketemu leader-leader. Ada Pak David, ada Pak Masuri, Pak Heri, banyak teman-teman ya. Kemudian Pak siapa, Pak Romi, ya, Pak Agustinus, banyak lah semuanya pokoknya. Itu Bapak Ibu mau tahu nggak? Itu mereka tuh low profile, yang udah SPM, SVPM, Pak Rusli, ya kan? Nah, teman saya ada Pak Nurdin, Muhammad Nurdin itu SPM dari Pontianak, itu dulu dolen saya Bu. Saya udah pernah cerita ke Bu Vita ya. Luar biasa tuh Pak Nurdin ya. Dulu dosen saya itu sama nggak berprestasi, dia jadi dosen saya, tapi sekarang udah jadi SPM di Suanghor, luar biasa ya. Itu juga salah satu motivasi saya ya. Saya bangga dengan beliau ya. Nah, jadi Bapak Ibu begini, saya bersyukur di Suanghor apa, saya seperti punya keluarga besar Bu. Jadi siapapun, nggak cuma upline dosen saya, dosen saya pun saya anggap sebagai keluarga Bu. Ya. Karena saya kenapa ya, hebat loh di Suanghor ini loh ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, kalau ada leader yang sombong, yang belagu ya, mohon maaf ya, manusia memang tidak ada sempurna, tapi gini Bapak Ibu, logika sederhana begini. MLM itu ada bisnis sikap. Saya dapat ilmunya dari MW. MLM itu bisnis sikap. Jadi orang sukses itu bukan karena dia pintar, dia hebat. Bukan jago ngitung, bukannya dia pintar ngomong, bukan. Orang hebat di MLM itu, berprestasi itu karena apa? Dia punya sikap yang luar biasa. Ya, artinya pokoknya apa? Pokoknya kuncinya adalah sikap. 95% sukses di MLM itu sikap. Nah, sisanya 5% itu teknis gitu. Ya. Jadi nggak ada cerita Bapak Ibu kita mau jadi diamond di Suanghor, mau jadi gold diamond di Suanghor dengan kondisi kita sekarang. Artinya kita terus perbaiki, terus evaluasi diri kita. Ya, artinya mohon maaf Bapak Ibu, hilangkan namanya ego. Untuk sukses di ML, hilangkan ego.